Halo, apa kabar teman-teman marketer dan entrepreneur dimanapun Anda berada? Ketemu lagi dengan saya Rio di sini, dan di video kali ini kita akan membahas tentang sosial media untuk promosi dan jualan. Yes or no? Oke? Nah, pastiin Anda nyimak sampai akhir karena goalsnya mudah-mudahan dengan Anda nyimak sampai akhir, di sini Anda bisa dapat bayangan, Anda bisa dapat gambaran lebih jelas lagi tentang strategi untuk manfaatin sosial media untuk promosi dan menjual. Entah itu kalau Anda saat ini punya produk, atau Anda memang saat ini punya layanan atau punya jasa, atau bahkan Anda punya bisnis yang ingin Anda promosikan atau ingin Anda perkenalkan kepada orang yang ada di luaran sana menggunakan sosial media. Oke? Nah, secara spesifik atau memang secara garis besar yang akan saya banyak bahas dalam video kali ini, hampir bisa dibilang Facebook. Kenapa? Karena memang sosial media yang besar-besar ini saat ini kayak Instagram, terus Messenger yang juga cukup besar dan banyak orang pakai adalah WhatsApp, itu semuanya punya Facebook. Jadi kurang lebih di akhir pun saya akan bahas algoritmanya si Instagram yang saya pelajari dari mentor saya, yang kurang lebih itu kayaknya pun memang mirip-mirip dengan algoritmanya si Facebook. Karena memang mereka, yang pertama adalah mereka satu anak perusahaan, dan kita jadi tahu gimana sih cara berpikir. Jadi algoritma itu buat teman-teman yang nggak tahu itu adalah cara berpikir. Nah, cara berpikir si sosial media itu kayak gimana sih, dan kita gimana bisa menyesuaikan cara berpikirnya mereka. Oke, gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, personally akun yang saya pakai saat ini, saya punya Facebook personal itu ada 2. Oke, nah saya punya Facebook personal ini ada 2, dan yang saat ini masih banyak aktif saya pakai ini yang kedua ini. Yang kedua ini memang saya bikinnya belum lama. Ya udah beberapa tahun juga sih, tapi cenderung belum lama. Karena akun yang pertama ini udah saya bikin dari zaman-zaman saya kalau nggak salah masih SMA atau masih kuliah. Itu udah lama banget. Dan memang yang pertama ini cenderung pengen saya shutdown. Pengen saya tutup lah ya, pengen saya tutup, gambarnya kurang lebih kayak begitu. Nah, bahkan yang kedua ini pun, yang baru beberapa tahun terakhir ini saya bikin, tadinya ini sempet pengen saya tutup juga akunnya. Pengen saya tutup juga akunnya. Dan yang pertama kenapa? Karena saya nggak banyak pakai Facebook, dan saya nggak banyak buka-buka si Facebook tersebut. Itu salah satu alasannya. Dan kenapa saya nggak pakai Facebook tersebut. Terus ya alasan lainnya itu adalah karena begitu saya buka si akun saya tadi, buka si Facebook saya tadi itu saya buka itu udah kayak marketplace isinya. Kebayang ya? Isinya tuh udah kayak marketplace, yang mana isinya tuh ya tentang jualan dan lain-lain. Ya pokoknya ya mungkin saya aja kali, saya yang salah temenan sama orang. Ya karena memang yang orang yang saya temenin itu atau isi friendly saya itu isinya tuh jualan doang. Anda kebayang ya, saya begitu kalau lihat itu udah kayak etalase. Jadi makanya biasanya itu kan baru add friend list kayak beberapa kali baru awal-awal. Nah itu biasanya saya ngeliat tuh, mantau kalau misalkan nih kira-kira si friend saya ini atau orang yang ada di dalam friend list saya ini itu isi timeline itu udah kayak etalase, itu biasanya saya hide notification, atau saya hide atau saya sembunyiin ketika orang tersebut update status. Karena saya malas banget begitu saya masuk sosial media, itu isinya tuh di sosial media saya itu udah kayak Tokopedia, udah kayak Tokopedia, udah kayak Shopee dan lain-lain, udah kayak marketplace lah ya intinya. Nah, cuma ini nggak jadi saya tutup, kenapa? Mengingat target market saya ada di Facebook, itu satu. Oke, jadi ya udah deh, saya antisipasi dengan cara timeline-nya saya hide, kurang lebih kayak gitu. Terus yang kedua adalah kayak Instagram sama WhatsApp itu punya Facebook. Jadi ya udah deh, sementara saat ini saya pertahanin, saya pakai dulu. Oke, ya mengingat hal tersebut sih. Nah, meskipun memang di beberapa waktu terakhir ini saya banyak aktif atau memang saya banyak pakai sosial media yang lain, ini bukan Facebook, bukan Instagram, ya bukan LinkedIn juga. Jadi memang di sosial media tersebut saya banyak make a connection, saya banyak networking, dan memang di situ saya lebih banyak dapat insight atau hal-hal yang memang kira-kira itu nambah wawasan saya. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, itulah gambarannya kurang lebih sekilas alasan kenapa saya nggak pakai Facebook. Oke, bukan nggak pakai Facebook, saya jarang buka Facebook. Karena ada beberapa teman-teman atau ada beberapa orang yang nanya, bro kok lu jarang update ya di Facebook? Itu salah satunya alasannya karena memang sayanya juga jarang buka Facebook. Dan memang sekalinya saya buka Facebook, yang saya buka itu cuma Facebook bisnis saya atau bisnis page saya. Oke,
Oke, yang personal tuh jarang saya buka. Terus yang satu lagi karena memang saya banyak aktifnya di sosial media yang lain. Itu. Nah, lanjut balik lagi ke topik kita hari ini tentang menggunakan sosial media untuk promosi dan jualan. Nah, ini kira-kira bagaimana sih atau seefektif apa? Nah, jadi gambarnya gini, saya coba share tentang pengalaman saya tadi. Oke, tentang pengalaman saya tadi. Jadi ya tadi kan saya tuh kayak ngerasa enek atau saya ngerasa males begitu saya buka sosial media atau begitu saya buka Facebook itu isinya tuh udah kayak marketplace. Nah, ini pun akhirnya saya jadi ngaca. Dulu ada satu akun saya yang lama itu memang ya itu isinya saya juga kayak etalase. Anda kebayang ya? Isinya tuh saya juga kayak etalase yang mana berapa jam sekali atau tiap hari itu isinya tuh postingan saya tuh tentang jualan mulu. Jadi tentang saya jual produk saya, tentang info produk saya, tentang apa ya? Ya tentang info produk saya, terus tentang bisnis saya, tentang prestasi saya di bisnis tersebut macam-macam. Nah, awalnya tuh saya pikir cara tersebut efektif awalnya. Jadi awalnya tuh saya pikir cara tersebut efektif. Jadi waktu awal-awal saya ngelakuin kayak gitu, saya ngelakuin postingan kayak begitu, ada beberapa teman atau beberapa orang memang yang sebelumnya udah saya kenal terus nanya-nanya dan ada interaksi di situ. Tapi makin kesini, makin sering saya ngelakuin kayak begitu, postingan kayak etalase kayak begitu. Nah, terus yang saya share itu prestasi saya di bisnis saya dan lain-lain, reaksinya nggak banyak dan gitu-gitu aja. Anda kebayang ya, reaksinya nggak banyak dan gitu-gitu aja. Karena kenapa saya bilang gitu-gitu aja? Karena biasanya yang reaksi itu bahasanya engagement, yang engage itu yang kayak ngasih like, ngasih love, ngasih komen. Ya itu cenderung teman-teman lain atau orang-orang lain, kita nyebutnya distributor atau agent yang jual produk yang sama dengan yang saya jual. Karena saya juga temenan dengan mereka di sosial media tersebut. Jadi kalau Anda lihat di video saya yang lain di channel Marketer Insight ini, memang saya mengawali bisnis saya mengawali usaha saya waktu itu dengan saya cara menjual produk orang lain. Dan basically yang jualan produk tersebut bukan saya doang. Jadi memang saya juga temenan dengan distributor lain, dengan agent lain, atau dengan reseller lain mungkin Anda nyebutnya atau istilahnya. Nah, itu biasanya yang komen itu ya makin kesini tuh ya mereka-mereka juga gitu. Ada yang komennya, mantap pak, keren pak, kayak begitu kan. Ya, komennya semacam-macam itulah. Ya, ya saya kalau lagi malas nanggepin cuma saya like doang kayak gitu. Kalau misalkan kalau misalkan ya saya nggak lagi males, saya jawabin makasih ya kayak gitu. Ada juga yang ketika misalkan saya isinya tentang share produk saya gitu, terus saya kasih jelasin apa gitu. Kayak misalkan ketika saya presentasiin produk saya, terus saya masukin di caption postingan itu, terus ada yang nanya tuh distributor lain atau orang lain itu bilang, itu agent lain, dia bilang, wah saya baru tahu pak bisa gitu pak, keren ya. Kata saya dalam hati nih, bodoh amat. Maksudnya karena memang saya nggak mau menuai reaksi atau saya nggak mau menuai komen dari mereka. Karena basically mau nggak mau menurut saya itu mereka kompetitor saya, oke? Mereka kompetitor saya dan saya nggak mau menuai reaksi dari mereka. Yang saya mau itu adalah saya dapat reaksi, saya dapat komen, atau saya dapat bahasanya dapat apa ya? Saya dapat reaksi lah ya dari orang-orang di luar mereka, dari orang yang mungkin bisa jadi calon konsumen saya, atau bisa dari orang lain yang memang itu nanti bisa jadi partner saya dan lain-lain. Gambarannya kurang lebih kayak begitu. Intinya tuh dari orang lain yang bukan mereka. Oke? Jadi kalau misalkan ada yang komen kayak gitu, kalau saya lagi nggak males ya saya balasin seadanya, meskipun dalam dalam pikiran saya pikir bodo amat, emang gue pikirin kayak begitu. Jadi dan karena karena nggak sedikit juga yang begitu saya kasih postingan bagus atau saya kasih komen bagus itu yang main asal copas terus ditaruh di tempat mereka. Bete banget sih, gedek gitu. Tapi ya udahlah, saya no comment. Oke. Nah, balik ke yang tadi. Kan tadi tuh saya pengennya dari postingan tentang jualan saya atau postingan tentang promosi produk saya. Nah, saya pengennya kan itu ada orang yang tanya-tanya dan lain-lain. Karena cara itu belum works, cara itu belum cukup berhasil untuk menuai reaksi atau menuai respon yang bagus dari friendly saya, dari orang-orang yang udah temenan sama saya. Nah, saya coba cari cara lain. Cara lainnya itu adalah saya coba browsing
friend atau orang-orang yang ada di Facebook itu saya coba lihat-lihat profil mereka. Nah, saya coba add friend. Oke, saya coba add friend, terus yang ada yang nerima, ada yang enggak, itu saya coba basa-basi dan lain-lain. Nah, ketika saya coba masuk untuk jelasin produk saya, atau jelasin produk yang saya jual tadi, oke, atau saya cerita bisnis saya, atau cerita usaha saya, oke, nah itu responnya nggak terlalu oke. Malah banyak yang udah nge-defend duluan dari awal, atau memang dari awal itu udah ngeblok permintaan pertemanan saya, karena mungkin yang dia lihat itu timeline saya tuh udah kayak talase. Oke, Anda kebayang ya. Jadi kalau tadi yang saya ceritain adalah saya males karena saya pakai, begitu saya masuk Facebook atau saya masuk sosial media tuh saya kayak berasa masuk marketplace. Nah mungkin ini dulu yang dirasain sama orang-orang yang ngelihat timeline saya waktu di akun saya waktu itu. Anda kebayang ya. Dan ya saya baru ngeh sih gambarannya sekarang itu. Nah satu waktu karena memang waktu itu saya coba beralih dengan strategi atau dengan cara yang lain. Jadi memang di sosial media saya ini waktu itu saya coba udah mulai jarang posting produk, jarang posting tentang bisnis saya. Itu cenderung saya jarang masuk ke sosial media atau ke Facebook saya itu berapa lama. Nah sekalinya waktu itu memang pas saya login lagi, itu waktu itu kita lagi ada momen tuh saya lagi jalan-jalan keluarga, lagi ada acara keluarga, oke. Ini memang nggak direncanakan postingannya, tapi intinya adalah di situ saya coba post activity saya, terus saya coba share agenda ini kita mau jalan kemana aja, mau ngapain kemana aja, terus apa yang saya lakuin. Oke, itu post reaksinya atau yang ngasih reaksi di post tersebut itu nggak diduga-duga. Oke, yang ngasih post reaksi itu orang-orang yang sebelumnya nggak pernah ngasih respon. Ketika saya ngasih postingan etalase tadi itu, ngasih postingan produk-produk bisnis saya dan lain-lain, itu orang-orang yang ngerespon itu yang nggak saya duga-duga. Kalau nggak salah ada yang respon kayak gini, "Weh bro, lu main ke situ nggak bilang-bilang, mampir dong." Akhirnya yang udah lama nggak engage sama saya tuh jadi kita ngobrol, emang lu di sini, lu ngapain sekarang di sini? Akhirnya kebangun komunikasi kayak gitu. Oke, terus saya ingat saya pernah waktu itu saya ada traveling bisnis ke Malang. Jadi biasanya dulu sebelumnya kalau misalkan saya ada acara jalan-jalan bisnis kayak gitu kan, memang saya ketemu konsumen di luar kota, biasanya tuh saya foto selfie kayak begini kan, di belakang tuh kasih produk saya, yes, duit, saya bilang kayak begitu kan, atau memang you are the next, saya bilang kayak begitu kan, ya bahasa kurang lebih ya kayak begitu lah, jijik banget gue juga. Anda kebayang lah maksud saya. Nah ini waktu pas saya ada traveling ke Malang, ya saya melakukan hal yang berbeda. Saya nggak melakukan yang kayak tadi biasanya saya lakuin. Kayak yang saya lakuin waktu itu, saya ingat banget memang waktu pas saya traveling ke Malang itu saya sempat ada challenge di akhir. Oke, saya kayak men-challenge diri saya sendiri waktu itu. Oke, ini hari terakhir nih di Malang, besok gue mau balik ke Jakarta. Oke, jadi waktu itu pas malam itu memang saya nyari-nyari makanan pinggir-pinggiran jalan. Karena saya sendiri sih nyari-nyari makanan pinggiran jalan, terus saya bikin post-post kayak begitu gambarnya. Ya saya cerita, wih ini makanan ini enak. Itu reaksinya banyak, dan saya sempat nge-challenge diri saya itu yang tadi saya bilang, saya jalan kaki dari penginapan ke bandara. Itu sumpah gue inget banget pagi. Oke, jadi itu saya pesawatnya itu jam 3 pagi, jam 3 atau setengah 4 saya lupa. Saya keluar dari hotel itu jam setengah 9. You know, karena estimasi saya itu di peta ini kalau saya jalan kaki, gue butuh waktu sekitar 3 atau 4 jam gitu. Ya udah, saya coba testing, you know. Jadi saya jalan dari penginapan, nyusurin jalan-jalan. Di jalan-jalan itu ada yang momen-momen bisa saya post, itu saya foto terus saya ngepost. Oke. Terus berapa kilo lagi terus saya post, itu sumpah itu reaksinya banyak banget, men. Oke. Memang ini nggak ada hubungannya sama bisnis saya, tapi Anda kebayang? Oke, Anda kebayang? Nah, satu waktu karena memang saya udah lama nggak ngepost tentang produk saya udah nggak ngepost tentang bisnis saya. Ya, satu waktu saya coba ngetes udah lama nih gue nggak ngepost jualan gue, udah lama nih gue nggak ngepost tentang bisnis gue. Di situ saya coba ngepost, tentang produk saya, tentang bisnis saya, dan you know hasilnya, ketika saya ngepost itu, saya dapat reaksi yang sebelumnya nggak pernah saya dapat.
Oke, ya itu seperti biasa yang tadi kan, itu distributor lain atau agent lain, itu ada yang nge-like, ada yang ngasih jempol, ngasih love gitu kan, ada juga yang komen mantep pak, kayak begitu kan. Nah udahlah kayak gitu, bodo amat, gue nggak pikirin. Tapi ada beberapa orang yang sebelumnya, oke, nggak pernah ngasih komen, nggak pernah ngasih reaksi di postingan produk saya, di postingan jualan saya, itu tiba-tiba mereka ngasih respon dan ngasih reaksi, kebayang ya di sini ya, itu tiba-tiba mereka ngasih respon, mereka ngasih reaksi, oke, dan dari situ tuh saya kebangun komunikasi, dia nanya, lu jual begituan bro, kayak begitu, emang emang itu bisa buat apa, akhirnya kayak begitu itu kebangun komunikasi di situ. Terus ada juga yang memang yang ngekomen, wih bisnis baru lagi nih, bisa apa lah, bisnis baru dari kemarin gue juga ngepost ini bro, lu aja kali nggak pernah ngeliat postingan gue. Anda kebayang? Nah di situ saya mulai dapet yang namanya titik terang. Dan itu saya mulai getol lagi. Saya mulai cari-cari. Info, saya googling tentang sosial media marketing. Ya pokoknya sosial media marketing, sosial media prospecting dan lain-lain. Itu saya mulai cari-cari di situ kan. Saya mulai googling lagi. Dan emang saya dapat banyak tawaran-tawaran info modul, ada produk digital yang ngebahas tentang online training. Itu ada beberapa produk yang saya beli, ada beberapa produk digital atau beberapa training digital yang saya beli. Oke. Nah, dari beberapa training digital yang saya beli itu, salah satunya yang paling saya ingat itu adalah salah satu modul berbahasa Inggris yang saya beli dari orang Amerika. Oke. Nah, yang saya ingat adalah di modul tersebut, jadi gini, dia itu ngasilin $1 juta pertama dia itu bener-bener manfaatin sosial media marketing dan prospecting. Dia manfaatin sosial media marketing dan prospecting untuk promosi, untuk supaya dia bisa mempromosikan produk dia, terus kemudian menjual produk dia, memperkenalkan bisnis dia dan lain-lain. Dia manfaatin sosial media tok. Nah, sosial media yang dia pakai itu saya lupa, ada Facebook, ada Instagram. Bukan Instagram. Waktu itu belum ngetrend banget Instagram. LinkedIn, Facebook, LinkedIn, satu lagi apa saya lupa gitu, apa Instagram ya, saya juga lupa lah. Intinya ada sosial media yang dia pakai, karena di trainingnya itu ada 3 sosial media yang diangkat. Nah, yang menarik di sini dia bilang kan tadi yang bikin saya tertarik itu adalah karena dia ngasilin $1 juta pertamanya itu lewat sosial media. Nah, di sini poin yang dia bilang dan saya ingat, di situ dia nyampein kayak begini, saya bisa ngasilin $1 juta pertama saya menggunakan sosial media marketing dan prospecting karena saya tidak mengutilize itu nanti ada googling, tapi simpelnya saya bilang kayak gini, dia tidak memanfaatkan atau tidak menggunakan sosial media dia untuk jualan. Bingung nggak lu? Gue juga bingung men pas baca, pas nyimak trainingnya itu kan dia bilang gini, dia ngasilin $1 juta pertama dia, menggunakan sosial media marketing. Jadi dia pakai sosial media, tapi di situ dia notes. Dan di sini, untuk mendapatkan ini saya tidak menggunakan sosial media saya atau saya tidak mengutilize, dia bilang kayak gitu. Utilize, Anda nyari aja ya. Padanan katanya saya lupa. Saya tidak mengutilize, saya tidak menggunakan sosial media saya untuk jualan. Dia bilang kayak gitu. Nah, yang dia lakukan adalah dia menggunakan sosial media dia waktu itu untuk, dia bilang, untuk cari network, untuk bangun relationship, dia bilang kayak gitu. Dia utilize, dia memanfaatkan sosial media dia untuk bangun relationship. Dia bangun network sama friend of friend. Jadi dia add friend, nih si friend ini kan punya orang lain, punya temen. Nah, dia gimana caranya manfaatin sosial media ini untuk bangun networknya kayak begitu. Add friend lagi, dia bangun komunikasi, bangun relationship, intinya itu yang dia bilang. Meskipun di akhirnya adalah dia melakukan proses promosi dan lain-lain, tapi di awal yang ada di kepala dia bilang itu yang dia gunakan. Jadi dia mengutilize atau menggunakan sosial media dia untuk itu, untuk make network, untuk make relationship, untuk building trust dan lain-lain. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah sampai belakangan ini, belakangan ini saya pelajarin. Jadi saya dapat info dari mentor saya. Saya ngelihat ada, jadi kita nyebut algoritma. Jadi algoritma itu adalah cara berpikirnya si sosial media. Saya pelajarin dari mentor saya ini tentang cara berpikirnya si sosial media. Bentar ini saya buka contekan.
Ini saya buka contekan. Nah, di cara berpikir sosial media tuh gambarnya kurang lebih kayak begini. Ini kurang lebih sama aja ya antara si Facebook atau antara si Instagram. Nah, yang dibahas sama mentor saya ini tentang Instagram. Jadi gini gambarannya. Ketika kita ngepost, ketika kita bikin postingan di sosial media kita itu, nah, kalau akun kita adalah akun personal, ini Anda boleh catat. Ini dari mentor saya, Ko Denny Santoso. Oke. Ketika kita ngepost postingan dari akun personal kita, jadi memang Facebook itu nggak akan menayangkan ke semua friend list kita. Oke. Dia hanya akan menayangkan ke 10% dari total audiens atau dari total friend list kita. Gambarannya gitu. Hanya ke 10%. Oke, clear ya? Hanya ke 10%. Mungkin itu pun yang terjadi ketika kita mengupdate WhatsApp status. Oke? Karena kan si WhatsApp juga punya Facebook. Oke? Jadi nggak akan semua orang yang nyimpen kontak kita akan ngelihat update status kita. Mungkin hanya 10% dari orang yang nyimpen kontak saya atau kontak kita yang akan status kita tuh akan muncul di tempat mereka. Jadi hanya 10% orang yang nyimpen kontak kita yang akan ngelihat update status kita. Oke? Ini perlu dikunci ya. Oke, ini dari akun personal. Saya nggak bahas akun bisnis. Nanti ini akun personal dulu nih. Oke. Nah, yang terjadi apa? Ketika kita ngepost si komen tadi, ketika kita ngepost si postingan tadi, nah kemungkinan ada dua kan. Akan ada orang-orang yang ngasih reaksi. Reaksi itu misalkan mereka ngelakuin like, mereka ngelakuin komen, atau mereka ngelakuin love sama like sama lah ya, atau mereka nge-share. Oke, ada orang-orang yang nggak melakukan reaksi. Kebayang ya? Nah, ketika ada orang yang ngelakuin reaksi seperti like, comment, share dan lain-lain. Nah, ini si Facebook, atau si Instagram atau sosial media ini dia akan mulai memperlihatkan, dia akan mulai menayangkan postingan kita ini ke lebih banyak orang lain, ke lebih banyak orang lagi. Jadi contoh misalkan kalau di Facebook, kalau saya ngepost, dan Anda ngasih reaksi like atau komen atau nge-share postingan saya, nah itu biasanya temennya Anda akan ngelihat, Anda ngasih komen di postingan siapa, meskipun teman Anda itu nggak temenan sama saya. Sampai sini kebayang ya? Nah, begitu juga bentar, ini kayaknya mesti saya colok dulu. Nah begitu juga sama di Instagram. Jadi ketika orang ada yang nge-komen atau nge-like, ngasih reaksi di postingan kita, dia akan mulai menayangkan itu ke lebih banyak orang. Jadi kalau anda ngelihat di bawah, si ini juga like itu kan jadi postingan yang direkomend, bahasanya kurang lebih kayak begitu. Nah, ketika ada orang lain lagi yang engage lagi atau ngasih reaksi di postingan tersebut. Jadi misalkan Anda teman saya, Anda ngasih postingan atau Anda ngasih reaksi di postingan saya. Anda ngasih reaksi di postingan saya entah video atau image yang saya publish. Nah, ketika si teman Anda juga ngasih reaksi, ngelihat postingan saya, ini postingannya di-share di cek publik, teman Anda ngelihat postingan saya, yang Anda like tadi atau Anda komen tadi, terus dia juga ngasih reaksi entah like atau komen atau bahkan dia nge-share. Nah, si Instagram atau si Facebook itu dia akan mulai menayangkan si postingan yang saya tadi itu di search-nya orang. Jadi ketika kalau Anda main di Instagram itu ada masuk di bawahnya itu search, Jadi kan ada yang home, handphonenya di sini saya lupa. Saya nyariin handphone. Ketika kita masuk di aplikasi Instagram yang saat ini ya, saya nggak tahu ketika Anda lihat video ini mungkin udah update atau belum. Di bawahnya itu ada gambar home, terus di samping home itu ada gambar search. Nah, kadang-kadang begitu kita ngelihat search, di bawahnya itu ada video-video atau image-image atau postingan-postingan yang direkomend. Nah, kalau Facebook dia akan memaksimalkan tadi video. Jadi kalau yang kita postingnya adalah video, begitu. Kalau Anda lihat di aplikasinya Facebook, di bawah itu ada yang gambar watch atau video. Nah, yang ngasih reaksi di video yang kita post tadi, itu ada cukup banyak.
Oke, itu udah cukup banyak. Dia akan memasukkan si video kita itu di bagian yang watch tadi. Jadi yang di-optimize adalah yang video. Karena kalau postingan itu dia akan muncul di postingan orang lain bahwa Anda juga nge-like atau Anda komen di postingan siapa. Nah, itu cara yang dia lakukan. Oke. Nah, ketika itu terjadi, maka akun kita nge-grow. Nah, ketika memang kita nanti kita nge-posting hal yang lain lagi, kita nge-postingnya hal yang lain lagi. Oke, ketika kita nge-posting hal yang lain lagi, oke, itu nanti akan muter terus kayak begitu kalau memang orang itu ngasih reaksi di postingan kita. Nah, bagaimana kalau orang nggak ngasih reaksi atau nggak like atau nggak komen di postingan kita? Oke, tadi nih, jadi ini postingan kita post, oke, itu ditayangin atau diunjukin ke 10% audiens kita, oke, atau 10% friend list kita. Nah, ketika mereka nggak ngasih reaksi, entah itu like, komen, atau share mungkin, nah itu akan mengurangi jangkauan postingan yang jadi gini, itu akan mengurangi jangkauan dari postingan kita. Jadi misalkan ketika kita ngepost, ketika kita ngepost itu kan sama si Facebook ditayangin ke 10%, itu kemungkinan, ini cara berpikirnya mereka ya, ketika kita ngepost lagi itu akan mengurangi reach kita, bahasanya kayak begitu. Ketika itu di post itu akan mengurangi reach kita. Jadi nanti ketika kita ngepost lagi itu reach-nya akan berkurang lagi. Itu kalau yang saya lihat atau saya pelajarin. Nah, mungkin itu pun yang dulu saya rasain. Jadi ketika memang saya ngepostnya itu cuma sekedar ya postingan jualan atau postingannya itu cuma sekedar produk-produk saya doang, promosi tanpa edukasi dan embel-embel yang lain, dan isi cuma etalase itu doang. Itu makin lama kalau Anda tahu, itu yang like cuma 2, yang ngasih reaksi cuma 2, 3. Saya lupa, saya nggak sempat ngelihat itu yang nge-view berapa orang, tapi itu makin lama makin kecil, makin sedikit. Dan Anda bisa kebayang, Anda bisa kebayang. Jadi dari cara berpikir atau algoritma si sosial media tadi, ini beberapa poin yang saya tangkap dan mudah-mudahan bisa jadi insight buat Anda. Bentar. Nah, kesimpulannya, jadi mungkin saking semangatnya kan kita pengen nih terus-terusan promosi produk, kita pengen terus-terusan ngeposting tentang produk kita atau tentang jualan kita di sosial media timeline personal kita. Nah, cuma masalahnya adalah cara berpikir si sosial media tuh kayak tadi. Bisa jadi jangan-jangan si postingan jualan saya tadi itu sama si Facebooknya atau sama si sosial medianya itu udah di-cut, udah dibikin nggak tayang ke tempat orang sebelum orang itu bikin atau nge-hide si postingan tersebut. Jadi kalau misalkan yang tadi saya bilang, orang-orang tuh yang isi timeline cuma etalase doang atau begitu beberapa kali saya lihat itu dia nge-posting cuma jualan doang, itu bisa saya hide manual. Jadi saya hide, jangan kalau orang ini bikin postingan jangan muncul di tempat saya. Nah, si Facebook itu melindungi si komunitasnya itu, orang-orang yang ada di dalamnya, supaya kalau emang itu reach-nya nggak bagus, reaksinya nggak bagus, mendingan itu nggak usah ditampilin. Udah kebayang? Jadi saya baru ini kok tiba-tiba reaksi saya makin lama makin kesini makin kecil. Kadang-kadang saya cuma ngepost nggak ada yang reaksi sama sekali. Apa jangan-jangan itu udah nggak ditampilin ke orang sama si Facebook? Jangan-jangan kurang lebih kayak begitu. Nah, tapi kalau saya ngelihat si cara berpikirnya atau algoritmanya sosial media kayak tadi, itu kemungkinan besar bisa terjadi. Nah, kalau apa yang kita post itu cuma tayang ke 10%, dan kalau misalkan tadi kan gini, kita ngepost itu cuma tayang ke 10%, kira-kira kalau memang tanggapan atau reaksinya nggak bagus, itu jangkauan post kita malah berkurang. Nah, udah gitu friend list kita juga nggak nambah-nambah, atau kita nggak add friend, atau friend list kita tuh nggak nambah baru setiap saat. Ya tadi bisa jadi ketika kita cuma ngepost doang yang tadinya kita pengen dapat reaksi atau orang tahu tentang produk yang kita promosiin, bisa jadi memang itu malah nggak tayang. Itu salah satu problemnya, jadi bisa jadi malah nggak tayang di mana-mana. Nah, tipsnya atau insight-nya yang bisa kita dapat adalah dari sini. Nah, coba kita ngecek nih. Nah, ini yang saya dapat dari si modul yang saya pelajarin dari Amerika tadi. Nah, jadi ketika kita bikin postingan, coba kita lihat apakah kalau kita jadi orang lain atau kita jadi audiens kita atau kita jadi orang yang ada di dalam friend list kita sendiri gitu kan, kira-kira ini suatu postingan yang mau dia lihat nggak, yang mau dia kasih reaksi atau enggak. Jadi anggap aja misalkan orang-orang yang ada di friend list Anda, bikin postingan yang kayak gitu terus, kira-kira Anda mau ngasih reaksi nggak?
atau Anda mau komen nggak di situ. Nah, kalau misalkan sekiranya kita cuma mau komen sekali-sekali atau cuma mau ngasih reaksi sekali-sekali, atau bahkan kita nggak mau ngasih reaksi sama sekali, jangan bikin postingan kayak gitu banyak-banyak. Jangan sering-sering bikin postingan kayak begitu, itu insight-nya. Oke. Nah, terus kalau misalkan, apalagi kalau misalkan itu kayak terkesan spamming atau nyampah atau nggak ada value-nya sama sekali, ya coba itu kita pertimbangkan. Jadi insight-nya adalah poinnya, kalau kira-kira itu bukan postingan yang akan bikin orang ngasih reaksi, itu jangan diposting sering-sering. Nah, strateginya gimana? Poinnya, gambarnya kurang lebih kayak gimana? Nah, nanti di bahasan yang lain, oke, saya akan bahas kira-kira apa sih yang saya pelajarin, oke, dari salah satu company yang saya pelajarin, itu kita nyusun postingan itu kira-kira kayak gimana sih. Jadi kalau yang tadi kan itu saya ngelakuinnya secara otodidak dan ternyata memang ada patternnya. Nah, itu yang nanti akan saya show kurang lebih patternnya itu kayak apa sih gambarannya. Oke, patternnya itu atau polanya, pola postingannya itu susunannya, contohnya tuh kayak gimana sih, kapan kita ngeposting jualan, kapan sisanya itu postingan yang lainnya itu apa. Tapi intinya adalah dia tuh mengimbangi supaya dari postingan-postingan kita ini nggak tenggelam, istilahnya kurang lebih kayak gitu. Terus bentar, saya coba cek di contekan, saya ada contekan di bawah. Nah, tadi itu poinnya nanti mungkin di video yang lain kita akan bahas. Oke, kita akan bahas. Nah, ini salah satu yang lain juga yang saya lakuin waktu itu. Jadi ada salah satu page yang saya grow bareng sama teman saya. Waktu kita lagi masih ngerjain bisnis bareng, sekarang itu page-nya udah cenderung kita tinggalin. Nah, itu di page itu kita kurang lebih ada sekitar 2000, hampir 3000-an, 2900-an orang yang nge-like atau nge-follow page tersebut. Nah, saran saya manfaatin akun bisnisnya, karena di Instagram itu ada akun bisnisnya, di Facebook itu ada akun bisnisnya, kayak Facebook fanpage itu untuk bisnis, terus LinkedIn juga ada akun bisnisnya. Ya, kita bisa manfaatin si akun bisnis saya itu. Nah, waktu itu yang saya lakuin itu adalah ketika memang saya promosiin produk saya atau misalkan bisnis saya, atau saya memperkenalkan tentang produk saya ataupun bisnis saya. Nah, yang saya lakuin itu adalah saya nge-share postingan yang dari akun fanpage saya. Jadi di akun personal saya share postingan atau edukasi yang ada dari fanpage saya tadi. Jadi saya nggak langsung nge-direct bikin postingan di tempat personal saya, tapi saya nge-share yang dari situ dan saya kasih kayak caption di atasnya. Kurang lebih kayak begitu. Nah, buat Anda teman-teman yang udah pernah ngikutin digital marketing training fundamental yang saya rancang atau yang saya susun, nah di situ saya ada bahasan kurang lebih kayak begini. Jadi goals pertamanya adalah kita bawa sebanyak mungkin traffic yang kita dapat itu secara berbayar kah, lewat iklan atau secara organik, oke, ke dalam channel komunikasi bisnis atau produk kita. Nah, ini yang waktu itu sih sebenarnya yang saya lakuin. Jadi kenapa saya nge-share post yang dari fanpage saya atau dari page saya nggak langsung nge-share postnya di dari akun personal saya. Kenapa? Karena itu kan orang itu nanti akan ngelihat postingan atau ngelihat postingannya itu lebih lengkap di fanpage saya atau di page saya. Nah, kalau dia nge-like itu artinya dia udah lebih tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk atau layanan yang saya punya. Nah, di situ memang itu saya isinya itu ngeposting tentang jualan-jualan semua. Oke, itu saya ngeposting tentang jualan-jualan semua, memang tentang edukasi produk dan lain-lain, itu semuanya di situ. Oke, jadi memang yang di akun personal saya itu nggak banyak yang memang langsung frontal jualan. Itu lebih ke karena itu saya banyak make itu untuk networking, untuk make a relationship dan lain-lain. Nah, ketika pun ada saya ngepost tentang produk, itu yang saya reshare itu atau yang saya share itu adalah postingan saya. Gambarannya kurang lebih kayak begitu. Postingan yang ada di page saya. Jadi ketika ada orang nge-like, nah dia akan nge-like page saya dan itu saya ngelihat, oh kira-kira dari sekian banyak friend saya itu yang tertarik tuh atau ingin mempelajari lebih lanjut segini loh. Karena nggak semuanya tuh orang mau ngontak ke kita kan. Nah, ketika mereka nggak mau ngontak ke kita langsung untuk nanya-nanya, biasanya dia akan cari tempat lain untuk mempelajari. Nah, biasanya di page saya itu lebih lengkap. Nah, dia bisa pelajarin sendiri ke situ tuh. Oke. Itu gambarannya kurang lebih. Jadi memang itu yang saya lakukan. Nanti di next video yang lain, di modul yang lain atau di serial yang lain kita akan bahas tentang kurang lebih seperti apa sih social media postnya, terus nanti seperti apa sih kita nyusun page bisnisnya dan lain-lain. Terus
nanti idenya selanjutnya adalah kita bagaimana nih memperlakukan si akun personal saya as a landing page untuk narik perhatian orang ke produk atau jualan saya. Oke, sampai ketemu di video-video yang lain. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu, see you dan thank you. Bye-bye.